Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing tentang komunikasi organisasi dari bawah ke atas atau komunikasi organisasi dari staf atau bawahan kepada pimpinan atau atasan pada setiap organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing tentang faktor-faktor penghambat kinerja organisasi. Oke, jangan kemana-mana, karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2020 bagi kita yang merayakannya. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021 sebagai tahun berkat bagi kita. Dan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, diharapkan dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Saran yang bersifat membangun diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Untuk menunjang pelaksanaan kinerja organisasi, tentunya setiap organisasi telah menetapkan standar kinerja dan juga pedoman pelaksanaan pekerjaan atau pedoman pelaksanaan kegiatan yang dapat dipedomani oleh komponen-komponen organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah yang dipercayakan dan diberikan oleh setiap organisasi. Meskipun demikian, penetapan standar kinerja organisasi dan juga pedoman kerja organisasi tidaklah selalu mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Sebab terkadang kinerja organisasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita hanya berfokus untuk mengenal faktor-faktor penghambat kinerja organisasi, yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM yang tidak proporsional. Penempatan sumber daya manusia yang tidak seimbang antara skill dan dua jenis pekerjaan sering terjadi atau sering terlihat pada setiap organisasi. Hal tersebut terjadi karena kemungkinan organisasi tersebut kekurangan sumber daya manusia, sehingga penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan skill atau bidangnya dengan jenis pekerjaan yang ada pada setiap organisasi. Meskipun demikian, jenis-jenis pekerjaan secara umum dapatlah dikerjakan bagi orang-orang yang telah berpengalaman, terutama orang yang telah berpengalaman dalam bidang organisasi. Tetapi pekerjaan-pekerjaan hal teknis sebaiknya dikerjakan dan diselesaikan sesuai dengan skill dan bidangnya dengan jenis pekerjaan pada setiap organisasi. Yang kedua adalah tidak terbangunnya komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah merupakan hal penting dibangun atau diimplementasikan pada setiap organisasi. Sebab ketika komunikasi organisasi terabaikan atau tidak dapat dibangun oleh setiap organisasi, maka organisasi tersebut akan kehilangan identitas yang seyogianya setiap organisasi diharapkan dapat membangun komunikasi antar komponen-komponen organisasi, baik itu komunikasi dari atas ke bawah atau komunikasi antar pimpinan atau atasan dengan seluruh staf dan juga bawahan yang tergabung pada setiap organisasi, dan juga komunikasi organisasi dari bawah ke atas atau komunikasi dari bawahan atau ke staf ke pimpinan atau atasan organisasi. Terlebih ketika organisasi tidak dapat membangun komunikasi organisasi, maka ini akan memperlambat kinerja organisasi
karena sering terjadi diskomunikasi pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga adalah lingkungan organisasi yang tidak kondusif. Nilai manfaat setiap organisasi tentunya diharapkan dapat berkontribusi atau dapat bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Demikian juga lingkungan di mana tempat organisasi berada diharapkan dapat mendukung untuk melaksanakan fungsi-fungsi organisasi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada pada setiap organisasi. Meskipun demikian, terkadang faktor-faktor lingkungan yang tidak kondusif dapat menghambat kinerja organisasi, seperti ketika lingkungan organisasi tersebut dalam keadaan konflik dan juga ketika lingkungan organisasi tersebut dalam keadaan krisis, baik itu disebabkan karena adanya bencana alam maupun bencana non-alam. Yang keempat adalah sekretariat organisasi yang tidak berfungsi dengan baik. Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, bahwa sekretariat organisasi adalah merupakan identitas organisasi dan juga sebagai tempat untuk merencanakan dan mengorganisir jenis-jenis pekerjaan pada setiap organisasi, sehingga ketika pengelolaan kesekretariatan pada setiap organisasi tidak berfungsi dengan baik, maka tentunya akan memperlambat proses kinerja organisasi. Yang terakhir, yang kelima, sebagai faktor penghambat kinerja organisasi adalah pengawasan yang berlebihan. Tidak dipungkiri bahwa pelaksanaan kinerja organisasi akan lebih baik dan juga akan lebih efektif ketika dilakukan ataukah diimbangi dengan pengawasan. Meskipun demikian, ketika pengawasan tersebut diadakan secara berlebihan, maka sebagian orang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh yang dibarengi dengan keberanian, integritas, dan juga kejujuran. Terkadang juga membuat kinerja organisasi akan terhambat sebab sebagian orang akan merasa takut untuk mengambil keputusan kebijakan pelaksanaan kinerja organisasi karena terlalu mendapatkan pengawasan yang lebih ketat, sehingga merasa segan dan juga takut untuk mengambil kebijakan, terutama dalam mengambil keputusan pelaksanaan kinerja organisasi. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa terdapat 5 faktor-faktor penghambat kinerja organisasi, yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia yang tidak proporsional. Kemudian yang kedua adalah tidak terbangunnya komunikasi organisasi. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan yang tidak kondusif. Kemudian yang keempat adalah lingkungan sekretariat organisasi yang tidak berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah pengawasan yang berlebihan. Oke guys, semoga bermanfaat dan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 bagi kita yang merayakannya. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021 sebagai tahun berkat bagi kita. Dan nantikan update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arang yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan sharing dengan mengangkat topik yang menarik, yaitu tips mengorganisasikan pekerjaan pada setiap organisasi. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.